Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2024. Ambil hanya jika resone, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pertama, saya minta maaf karena pekan lalu tidak bisa memberikan bacaan karena saya sibuk melakukan sesuatu. Pada hari biasanya saya memberikan dan saya tidak bisa cover di hari kerja atau di hari lainnya. Nggak apa-apa, kita tetap berpikiran positif. Saya akan mulai bacaan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 dan sedikit teaser untuk tanggal 24. Baiklah, kalau kita lihat sekarang tanggal 15 saya membuat ini dan kita lihat bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, semuanya jamnya di jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah berada di Libra. Jadi ini pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin itu sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat masih ada di Libra, artinya kita masih fokus pada hubungan one on one ya. Kemudian baru kita masuk ke energinya Scorpio. Hari Hari Selasa dan Rabu ada di Scorpio, dan kemudian hari Kamis sudah masuk Sagittarius, dan baru pada hari Sabtu depan tanggal 22 Juni itu bulan ada di Capricorn. Nah, ini periode di mana ini ada di kuadran Libra, Scorpio, Sagittarius. Itu sebenarnya adalah periode di mana kita struggling ya. Strugglingnya memang struggling yang relatif lebih awal. Jadi ini kalau di nomor itu ya, di nomor itu kan ada saatnya di mana kita baru mulai, yaitu pada saat di Aries ya. Apapun planetnya, tetapi kita lagi ngomongin tentang bulan atau harian. Nah, di awal biasanya ketika kita baru menemukan banyak masalah inti atau asal muasal itu dimulai dari Aries, Taurus, dan Gemini. Kemudian kita turun, kita masukkan kembali ke dalam diri kita sendiri ketika di Cancer. Baru kemudian kita berusaha untuk membuat diri kita jaya, ya, membuat kita menang itu ketika di Leo, Virgo dengan kerja keras, dan ternyata memang ada kaitannya dengan one on one. Jadi itu, jadi kira-kira dinamikanya seperti itu, dan itu akan kita rasakan mulai dari pekan kali ini. Jadi apa yang kita sudah upayakan gitu, dan kita sudah mencoba sampai dijabanin gitulah kira-kira, tapi ternyata masih ada satu sandungan lagi di mana kita harus belajar untuk respect ke orang lain, respect untuk diri kita sendiri. Baru kemudian ternyata setelah kita mengupayakan hal tersebut, kita mencoba untuk mendengarkan orang lain. Oke, saya compromise, saya mencoba untuk mencari jalan tengah. Ternyata ada yang gigit di situ. Nah, itu ketika bulan ada di Scorpio. Ada hal yang membuat kita kemudian berpikir dua kali. Nah, kemudian kita mampu keluar dari situasi, oke, saya nggak akan tenggelam dalam situasi yang begitu membuat saya payah, saya harus berdiri. Itu ketika di Sagittarius ya. Di Sagittarius itu energinya adalah ketika kita terluka parah, kita sakit gitu ya. Tapi kita still want to win gitu. Nah, dan itu kan fire nanti ya. Jadi ini artinya saya masih ngomongin dinamika tadi, dan kita kemudian ingin melesatkan anak panah kita ke satu hal yang penting ke depan. Nah, disitulah ketika Capricorn mulai bekerja energinya. Oke, aku udah belajar banyak dan aku akan memastikan bahwa second chance ini saya akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Dan ketika kita berhasil setelah sekian trial gitu dan akhirnya kita bisa, maka kemudian masuklah pada situasi di mana kita relatif sudah agak stabil, maka kita mulai berpikir tentang masa depan secara rasional. Baru kemudian kita pahami bahwa semua selalu ada naik dan turun, bertemu dan berpisah, awal dan akhir. Disitulah ketika energi Pisces mulai masuk. Jadi itu sebenarnya lingkaran ini bukannya tanpa arti. Jadi di mana tempat kita itu barangkali juga akan memberi warna dari skrip hidup kita. Anyway,
Kita akan mulai harian kita mulai dari tanggal 15 hari Sabtu atau hari ini. Ketika saya membaca ini, yang saya lihat adalah bulan trine dengan Jupiter. Ini kan energi yang sangat positif dengan pasangan kita, dan bulan ada di Libra. Jadi artinya ini adalah saat ketika kita kembali reuni istilahnya, bertemu kembali setelah perjuangan itu. Dan ketika kita walaupun berjarak, artinya berjarak itu bukan hanya fisik jarak saya dengan dia berapa meter, bukan. Ada sisi di mana kita udah belajar, ini saya, ini kamu, ini hubungan kita gitu ya. Ini menunjukkan kalau pada saat ini perasaan bahwa kita kembali bertemu dan kita punya kesempatan sekali lagi bertemu itu membuat kita overwhelmed. Buat beberapa barangkali akan menitikkan air mata. Kenapa? Karena kemudian kita berhasil untuk menghargai waktu, bahwa berapapun kita punya masalah, dinamika di sana, ketika kita jauh, kita telepon-teleponan masalah, kamu gimana sih, ini gimana, masalahnya di sini nggak selesai-selesai, tapi akhirnya kita bisa bertemu dan kayaknya semua itu bisa kembali menjadi seperti sedia kala. Ya, walaupun tentu saja seperti sedia kalanya itu tidak di posisi yang sama, tetapi kita menemukan kembali kedamaian itu kalau berhasil melewati hari ini, dan itu sangat potensi kita bisa melakukan hal tersebut. Hang on, itu energinya karena ini grand trine antara bulan, Jupiter dan Pluto, artinya memang pertemuan ini menjadi sangat intens, sangat mengharu biru seperti itu. Dan kita seperti mengingat kembali apa yang kita sudah lewati bersama, dan kita berhasil lewat sini seberapapun sukarnya. Nah, pada hari Minggu ini ada perasaan kembali, mungkin tidak dengan pasangan kita, tapi ada hal lain yang kita tersadar bahwa memang untuk memperbaiki sesuatu itu kita tidak bisa berperilaku lembek. Mau gak mau kita harus pakai satu strategi supaya bisa tanda petik memaksakan ini nggak kembali lagi ke situasi yang berantakan seperti waktu itu. Jadi ada kesan bahwa oke, kalau gini caranya saya bersedia compromise, tapi kita harus buat perjanjian. Jangan seperti waktu itu lagi, kalau saya masih diperlakukan dengan tidak semestinya sementara kita udah pernah berjanji gitu ya, you take it for granted, or I'm sorry I took you for granted gitu loh. Kita dan saya janji nggak akan terjadi hal seperti itu lagi. Itu hari Minggu, itu positifnya. Tapi barangkali di sisi lainnya adalah itu bisa dicapai setelah argumen yang lumayan dan kita merasa bahwa tidak diperlakukan dengan baik gitu. Jadi ada hal-hal negatif di situ yang kita rasakan, dan itu sebenarnya hari Senin masih terbawa gitu perasaan. Jadi barangkali kalau hari Minggu kita sempat bicara, kita mungkin sempat tangis-tangisan gitu ya, maka hari Seninnya itu perasaan itu masih terngiang, dan mungkin justru kejadian itu pada akhirnya meledaknya hari Senin gitu ya. Hari Selasa kita menemukan hal yang mungkin mulai dari hari Senin ya, ada hal yang membuat persepsi kita berubah gitu ya, dan ini sungguh membuat kita marah barangkali buat beberapa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Hari Selasa itu ada perasaan barangkali istilahnya geram gitu ya, tapi mudah-mudahan bukan itu ya. Saya hanya melihat dari sini dan saya warning bahwa tidak semua energi di sini kita perlu cerap, biarin aja dia lewat gitu ya, ada tapi lewat. Kita tidak memasukkan ke dalam hati, kita tidak memasukkan terlalu lama berada di pikiran kita. Jadi kita paham, kita aware, tapi kita tidak harus memberi respon, karena respon itu 100% di kendali kita ya.
Ini hari Selasa. Nah, hari Kamis ini kita jadi super canggih sebetulnya. Kita bisa jadi super canggih, tetapi memang kita tidak ingin terlalu memperlihatkan ke orang lain. Hari Rabu, ya. Hari Rabu itu kita punya ambisi untuk mengubah sesuatu. Tapi kita juga tahu kalau kita membuat perubahan atau kita memaksakan perubahan atau kita membiarkan perubahan itu terjadi, maka akan ada banyak konsekuensinya. Ada banyak konsekuensinya dan itu membuat kita merasa takut. Sebenarnya ada perasaan takut di situ. Jadi worry seperti itu, dan worry-nya sebenarnya terutama karena kayaknya kalau kita berani membuat perubahan dan sebenarnya kita tahu bahwa kita akan punya konsekuensi dengan masalah pertanggungjawaban nanti, ya. Ini bulan yang trine dengan Saturnus, maka kita harus siap semua. Jadi kalau saya lebih melihatnya positif, perubahan tidak dapat dihindari. Kita harus mempertanggungjawabkan, harus mampu menjelaskan, menjustifikasi perubahan ini untuk apa. Justifikasi dari hukum, karena orang tidak akan melihat dengan mudah bahwa niat kita mengubah ini adalah niat baik. Enggak, tidak mudah. Dan oleh sebab itu, maka yang perlu kita pastikan pada saat ini adalah keyakinan kita bahwa semua yang dibutuhkan untuk tanda petik membenarkan keputusan kita itu sudah bisa ada, tersedia. Itu aja. Karena di sini kita bisa merasa pintar pada hari ini, tapi kemudian ketika kita mempertanggungjawabkan, kita kan pinter-pinteran sama pihak lain atau pihak yang merasa dirugikan atau something like that. Jadi ini satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan di situasi seperti ini. Ya, saya mengalami sendiri gitu ya, dari kemarin-kemarin kenapa saya nggak bisa kasih video gitu ya. Saya melihat ada satu gerakan ingin memenangkan sesuatu. Dan karena pihak lain itu upayanya adalah membuka kebenaran, dan pihak yang lain lagi, yang lebih banyak lagi, atau silent majority-nya adalah menginginkan kedamaian, maka dimenangkanlah gerakan tersebut. Tapi setelah menang dan mengetahui bahwa kemenangan itu memberi luka di dalam, dan ini kan energinya Scorpio, memberi luka di dalam, dia akan merasa bahwa kemenangan ini, walaupun saya menang, tapi saya tidak merasakan glorinya tersebut. Gloriousnya itu nggak ada. Kenapa? Karena saya berdiri di atas penderitaan orang lain. Seperti itu. Jadi ada perasaan seperti itu. Oke, saya menangkan ini. Saya paham bahwa pihak lain tidak bisa berkata apa-apa kecuali menerima keputusan saya. Dan saya menang. Tapi saya paham bahwa dia merasa terluka. Secara alamiah ya, jadi fitrahnya orang yang dari sananya innocent, itu kalau dia paham bahwa dia memenangkan sesuatu dengan menyakiti pihak lain, itu di hati akan ada rasa terluka. Kecuali dia sudah belajar untuk membuatnya tidak menjadi masalah atau tanda petik menjadi psikopat. Which is itu nggak ada orang yang punya cita-cita untuk menjadi itu. Itu semua adalah self-defense. Kalau sampai ada orang, iya biarin aja, memangnya urusan saya, kayak gitu. Itu pasti, karena dia sendiri udah pernah struggle, dia pernah merasa di bawah, dan dia berpikir bahwa untuk saya tetap hidup, survive, maka either dia yang terluka atau saya yang terluka. Saya sudah pernah terluka, maka saya harus berdiri di atas, saya tidak mau menjadi pihak yang dilukai. Dan oleh sebab itu dia bersikap sangat arogan, sangat defensif, dan sangat agresif. Dan itu mungkin terasa mulai dari hari Selasa, dan hari Rabunya kita merasakan akibatnya seperti itu. Tapi itu tadi saya tentu saja seperti biasa saya sampaikan, saya mengambil energi yang ekstrim
ya, yang ekstrim. Tidak semua orang punya kesempatan sampai pada situasi seperti itu, tetapi cerita itu ada di gambar ini dan mungkin memang kita tidak mengalaminya sendiri, kita hanya mampu melihat bahwa ada pihak yang sedang struggling dan pihak yang kita observasi itu juga itu mungkin jauh dari kita. Misalnya nggak sengaja nonton TV, ketemu drama gitu ya, dan kok gitu amat sih, ya udah gitu, as simple as that gitu ya. Jadi kadang-kadang memang energi yang saya ceritakan itu is nothing gitu to you. Kenapa? Ya nggak resonate aja. Kenapa? Karena memang tidak buat kita. Kenapa? Karena kita sudah menghindarkan diri kita dari masalah seberat itu sejak awal. Ya, disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki hidup tuh sebenarnya di situ. Kalau kita menabung dengan hal-hal yang positif, maka semua negatif. Jadi kan kadang-kadang kita pernah ketemu, kenapa ya kalau aku ketemu dia itu ceritanya dari masalah ke masalah ke masalah, dari marah, dari sedih, dari korban, sementara kok hidup gue kok kayaknya ngelempeng aja sampai gue bosen gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa merasakan hal tersebut. Ya itu tadi yang membedakan adalah tabungannya, tabungan tanda petik, tabungan masalah yang kita tanam dari kecil, kita biarkan tumbuh sehingga ketika sudah getting out of hand, kembali lagi ke kita karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tanam tanda petik. Maka yaitu, jadi kesannya tuh kita sedang menuai semua masalah. Kenapa? Terus kita bilang bahwa kita adalah makhluk yang tidak beruntung karena kayaknya masalah itu selalu mendekati kita, ya. Saya bukan mengatakan bahwa orang yang bermasalah itu punya tanaman semua yang enggak. Tapi kadang-kadang kalau kita ingin belajar untuk diri kita sendiri dan kita paham bahwa apa yang kita tanam, masalah yang kita tanam dari awal, kita biarkan berkembang, kita beri pupuk sehingga menjadi subur, satu saat akan kembali ke kita dan menggigit kita. Dan kemudian kita kembali lagi dengan respon yang sama ketika kita menanam, adalah kita menyalahkan orang lain. Itu adalah hal yang jamak. Ya, jadi saya juga nggak mengatakan bahwa itu adalah hal yang buruk, tetapi kalau kita ingin membuat perubahan, kita perlu menyadari bahwa kadang-kadang kita sendiri yang menanam masalah tersebut dari awal, knowing dari awal bahwa ini adalah potensi masalah, tetapi kita kemudian diliputi oleh ambisi, keinginan kita, nafsu yang membuatnya masalah itu seolah-olah tidak jadi masalah dan seolah-olah kita akan selalu mampu mengatasinya along the way tanpa menghitung bahwa kebutuhan kita untuk mengatasi masalah itu takes a lot of energy. Banyak sekali energi yang terserap dari upaya kita itu dan kemudian kita bisa merasa lelah. Panjang ya saya ada di sini, tapi ya itulah energinya Sagittarius. Energinya Sagittarius pada hari Kamis ketika bulan sudah ada di Sagittarius dan kemudian dia oposisi dengan Jupiter. Ya ini ketika hari Sabtu kemarin kan, hari Sabtunya kita tanda petik seperti reuni dan kita merasa happy. Maka pada hari Kamis ini, Kamis tanggal 20, barangkali energinya justru kebalikannya. Tapi belum tentu sama orang yang sama ya. Jadi kayak kita harus memilih, jadi ngikutin dia atau dia yang lain gitu. Jadi kayak kita ada di junction, either him or her, ya kamu atau aku, harus salah satu. Semuanya ada di pihak yang berbeda dan kita nggak bisa kakinya berada di dua sisi, nggak bisa. Tapi di sini karena ada Yod, ya maka kita perlu untuk fokuskan pada ini antara Merkurius, Mars dan bulan. Jadi kembalikan ke hati kita sendiri, ke perasaan kita. Jadi omongan yang agresif itu berseliweran. Jadi banyak komen-komen atau masukan-masukan, feedback yang negatif datang ke kita hari Kamis. Tetapi kita kembalikan lagi ke diri kita.
Apa sebenarnya yang kita inginkan, yang kita tuju. Ini energinya Sagittarius. Kita udah lewat segini besar masalah gitu loh. Kenapa kita nggak kembali ke diri kita sendiri? Kenapa kita nggak belajar kalau mendengarkan orang lain is something good, tapi lebih penting lagi adalah mendengarkan diri sendiri. Karena toh pada akhirnya yang menjalani kita. Karena toh pada akhirnya memang ini masalah kita, bukan masalah orang lain. Orang bisa ngomong apa aja, bisa komen apa aja. But it's not their life, this is my life. I have a right ya untuk memutuskan apa yang aku inginkan. Kira-kira hari Kamis itu seperti itu. Hari Jumat tanggal 21 kita lihat bulan masih ada di Sagittarius, strugglingnya masih ada, dan di sini terutama struggling itu terjadi karena kita pernah menjanjikan sesuatu atau orang lain pernah menjanjikan sesuatu dan itu ternyata tidak bisa memberikan kontribusi terhadap apa yang menjadi cita-cita kita. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Kita punya gambaran kita mau ke sini, tapi apa yang dikasih, apa yang secara hak itu kita peroleh dari orang-orang yang memang berkewajiban memberikan sesuatu pada kita, itu nggak bisa deliver aja, simply gitu, nggak bisa deliver. Sehingga kembali lagi kita ke konsep awal tadi, kalau kita mau mengendalikan apa yang kita inginkan, maka kita yang harus keras, kita yang harus firm, tegas, memperbaiki yang menurut kita adalah yang paling baik. Dan pada saat ini ketika bulan ada di Sagittarius, kita tahu persis apa yang kita inginkan, dan orang lain itu kayak nggak ngerti kita gitu. Dan mau nggak mau dengan berapi-api saya akan orasi gitu ya, saya akan kasih kuliah pelajaran sambil agak emosi dikit gitu, ngasih tahu ini harusnya begini gitu. Yang kamu kasih itu sama sekali tidak bisa mendekati apa yang saya inginkan, kira-kira seperti itu. Nah, hari Sabtunya so sad lah, sebenarnya saya sedih gitu ya, walaupun tadi saya ceritanya begitu, tapi ada perasaan down gitu yang saya rasakan terjadi hari Jumat ya. Hari Sabtu tanggal 22, it hurts, it really hurts. Di sini ada bulan purnama, I can see that, bulan purnama di Sagittarius. Let's see, kita cari oposisi, exact aspek, oposisi bulan matahari, transit ya, bulan purnama di Capricorn di berapa derajat? 1 derajat, tanggal 22 pukul 8.06 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Bulan ada di Capricorn 1 derajat Capricorn. Let's see, 1 derajat. Saya belum sempat nyari ya, dan saya juga baru sadar tadi. Capricorn 1 derajat. Sorry. Ya, Capricorn 1 derajat. At a tribal council, a Native American elder interrupts, and with great authority outlines the basic facts of their situation. Tribal council ini adalah kita pertemuan para tetua ya di satu suku sendiri. A Native American leader ini kan berarti orang yang dituakan, orang yang berpengaruh, opinion leader. Ya, kita udah sibuk ngomongin ini harus segini-gini, stop, interrupts. And with great authority outlines the basic fact of their situation. Kamu tuh ngomong apa? Kondisinya nggak seperti yang kamu rencanakan. Kembali, duduk, lihat realita. Kita lihat Capricorn itu adalah zodiak bumi. Dia kembalikan lagi situasinya. Kamu jangan ngawur, kesasar, kejauhan. Balik, lihat faktanya. Kembali ke kitohnya, seperti itu kira-kira. Dan itu yang ngomong a big hero gitu ya, leadership based on a realistic hard-nosed appraisal of the situation and its need, practical intelligence, confidence in one's position and one's cause, winning people over the patient, and good manners,
versus raising people's hackles through arrogance and bullying, convincing people that one is strong, sane, and reliable so that they'll willingly accept one's leadership, addressing the needs of the public political reformers, leading people in some new direction. Exactly. Jadi saya nggak baca itunya, bisa di post dan bisa baca seterusnya. But the point is, ya kita lihat bahwa di sini ada strong leadership. Let's see, kita lihat bulan purnama. Ini bulan purnama di Capricorn, bulan purnama Capricorn. This. The end of a tough cycle approaches. How hard are you willing to work for what you want? Exactly, no. Jadi ini memang apa yang tadi kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu, tadi yang cerita saya dari astrologi. Kita menginginkan sesuatu. Kita punya tim untuk kerjasama, tapi tim kita itu nggak nyampe. Mohon maaf, tapi seperti itu kondisinya. Sehingga kita harus bisa yakin dengan apa yang kita mau. Kita yakin dan tegas kalau kita memang punya tanggung jawab sebagai pemimpin, dan pemimpin itu lahir karena dari hardship-nya tersebut, dan dia akan mulai bersinar pada hari Sabtu. Oh, ini memang berat di hati. Kalau saya ngerasa ini berat di hati. Work issue may be about to come to a head when this card comes up. If you are wondering if you should stay in your job or leave, this card can be a strong sign to make an exit. Sorry to hear that. Ini udah nabrak berkali-kali, dan ini masalah kerjaan ya, dan kayaknya memang ya masalahnya nggak selesai aja, nggak nyampe aja gitu. Either dia atau saya, tadi ya yang saya ceritakan, dia atau saya, kamu atau saya, atau ya kayak gitu. Jadi ada posisi di mana kita harus memilih. Oke, saya nggak akan terlalu panjang di sini. Saya teruskan karena tadi sebenarnya ceritanya belum selesai, baru sampai hari Sabtu, which is itu bulan purnama di jam 8. Kemudian hari Minggunya, apa yang kita lihat, diskusinya juga masih heated ya, mungkin tidak hanya dengan orang lain tapi dengan diri kita sendiri. Jadi kayak ada kata-kata yang keras ke diri kita sendiri. Just be careful on that. Ini bisa take a toll to your mental health, so be very careful ya. Cari cara untuk kita bisa keluar dari tekanan ini. Memang tidak mudah karena tekanan ini kan datangnya dari pikiran kita, dari idenya kita, ide kita tentang bagaimana diri kita, bagaimana kita menyikapi, dan bagaimana kita harus bersikap untuk kedepannya. So what should I do gitu, dan itu berat gitu ya, itu berat. Nah, hari Senin bulan akan conjunction dengan Pluto, dan ini juga situasi yang berat, dan ini hari kerja, which is tanggal 24 itu hari kerja. Yes, ini kayak tadi mau ikut apa enggak, ini udah yang makin tajam lagi kalau saya lihat di sini ya. But anyway, akan ada orang penting yang mendukung kita pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Anyway, jadi yang saya lihat dari perjalanan satu pekan ini adalah ketika kita melihat bahwa mulai Senin, mana Senin? Ya, Senin, ya pekan ini karena banyak libur, tapi pada saat libur itu tekanan sebenarnya sudah ada, tapi sebenarnya yang paling mulai berat itu adalah hari Rabu ketika kita harus berstrategi. Ketika kita harus berstrategi dan kita menemukan bahwa yang kita butuhkan tidak sepenuhnya bisa delivered, dan kita adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki semuanya, dan kita harus mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki semua apapun caranya. Oke. Kita akan mulai dari Rumi. Satu kartu diacak.
Laila. Ini yang saya lihat, ini perempuan ini kan dominan di gambar ini ya, putih warnanya. Dia melihat ke universe cahaya, jadi dia kembalikan. Jadi dia sebenarnya dalam posisi yang tidak nyaman, tetapi di antara ketidaknyamanan itu dia mencoba untuk mencari jawaban di atas tanda petik. Put aside your clever scheme, O lover, be mindless, become mad, dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth. Turn away from the self and tear down the house, then come and dwell in the house of love. Be a lover, live with lovers. Clean your chest from all hostility, wash it 7 times, then fill it with the wine of love. Be a chalice for love, be a chalice. You must be all love to be worthy of the beloved. When going to the gathering of drunks, be a drunk, become drunk. Your thought takes a course dragging you in its wake. Move beyond thought, let your heart lead, be the leader. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved's hair is loosened, brush it like a comb, be a comb. Exactly. Jadi ini ceritanya hampir sama dengan tadi. Kita mencoba diri kita untuk being smart, and we are smart as semua gitu ya. Di sini tuh smart as semua, sok tahu or percaya diri bahwa kita tuh melakukan hal dengan baik karena kita sangat rasional, sangat logis. Apa yang terjadi kita nabrak semuanya. Jadi kita dibilang, kalau kita mau marah ya marah, tapi kemudian kita berada di lingkungan yang bukan cintanya kita nggak bahagia di situ. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kalau di situ adalah tempatnya orang mabuk, ya kita ikut mabuk aja gitu. Artinya apa? Artinya kalau mereka tersesat, kita nggak bisa membuatnya menjadi jalan lurusnya di pikiran kita. Barangkali mungkin memang yang tersesat kita gitu. Tapi anyway, it doesn't matter siapa yang tersesat, kita atau dia tidak jadi masalah. Yang penting kita harus bisa membuat kemarahan kita itu dibasuh, didinginkan. Ya kita marah, be mad kan pertamanya di sini. Be fearless, become mad, become fearless, be like a moth. Yang kita inginkan itu kita harus maksa gitu. Bahkan kita tahu kalau be a moth itu artinya kita tahu kita jalan ke arah matahari dan kita akan terbakar gitu. Tapi enggak. Tapi mungkin itu ada hal lain yang bisa diperbaiki. Tapi ini memang berat banget. Karena apa? Karena kemarahan kita itu tidak akan mudah redam. Sehingga kita harus membersihkannya 7 kali. Artinya 7 kali kalau buat saya adalah ini akan muncul lagi relapse gitu, yang bukan benar-benar 7. Barangkali memang 7 tapi it doesn't matter gitu, yang nggak ngitung beneran juga. Tapi yang penting be a chalice for love. Be a chalice. Jadi kita perlu menyediakan diri kita untuk tempat dari satu hal yang memberikan cinta. Ya, jadi kebayang gak sih betapa konfliknya di hati kita antara marah, kita idealis, tapi lingkungan kita gak nyampe mana-mana. Tadinya kita ingin mengatur gitu, tapi kok iya orang gitu, orang yang diatur kan bukan mesin gitu. Jadinya ya udah, lead your heart, let your heart lead, be the leader. Leader yang apa? Leader yang tidak hanya mendasarkan pada logika dan rasio, tetapi juga pada cinta, karena kita tetap tidak ingin keluar dari situasi yang memberi cinta pada kita. Nangis nggak? Saya sih nangis, membayangkan betapa beratnya. Anyway, ini yang pertama, ini yang loncat ya, kartunya loncat, the circle. Unification, interconnectedness, and a sense of continuum is what the card implies. The circle reminds us as we are the one dancers in the unified, continuous, inclusive circle. Kembali lagi nih sebenarnya ya, kita tuh gak pernah sendiri. Kalau kita pikir kita paling pintar sendiri dan kita bisa melakukan semua sendiri,
kayaknya ya itu aja nanti metong. Sorry. Ya habis aja tenaga kita, dan ngapain kita bareng sama banyak orang terus kalau kita semua ambil perannya mereka semua ke diri kita. Oke. World energy kembali ya, ini kayak unify tadi gambarnya bundar nih, gambar world energy. The earth is going through a transition of energy, and your sensitive body is feeling it. You're not alone, accept the help of others. Exactly. Oh my god. Jadi ini sebenarnya sangat relate dengan saya. Kenapa? Karena saya juga idealis gitu ya, dan saya perfeksionis banget gitu. Jadi kalau ngelihat hasil kerja saya, which is adalah hasil kerja kelompok sebenarnya gitu ya, itu tidak perfect, maka saya akan terganggu, which is akhirnya saya yang uring-uringan sendiri gitu loh. Ngapain? Bener, tapi itu yang saya lakukan juga. Anyway, savings. As you consistently save for your future is saved. Exactly. Jadi memang ini termasuk dimana kita jangan sampai menanam masalah gitu dan memupuknya gitu. Jadi kita sebisa mungkin gitu ya, tidak menanam karma yang negatif. Atau ini benar-benar savings duit ya. Kalau kita duitnya kita frivolous gitu ya, kita sangat boros ya kita tidak saving apa-apa itu. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. Iya, exactly, ini lagi ngomongin keuangan. This is a part of your self-care and part of feeling secure as you focus upon your life purpose. Jadi kayak tadi ya. Jadi kalau kita menanam banyak masalah tuh tanda petik kita tuh kayak butuh macam-macam di kehidupan kita. Duit kita yang sedikit itu kita bagi banyak gitu. Ini masih cukup kok dibagi jadi 5 kegiatan gitu ya. Kecil. Tapi 5 kegiatan itu kan perlu dipupuk. Dia akan tumbuh gede. Pada saatnya nanti dia akan menjadi 5 pohon di kamar kita gitu. Kita nggak akan mampu aja. Nggak akan mampu berada di ruang situ karena it's just too much. Too big. Nah ini honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Previous eventnya. Jadi kita bisa menikmati kebahagiaan. Tapi itu past life relation. Itu udah berlalu. Jadi kita pernah bersama, kita menyenangi sesuatu, tapi you have known each other before. Dan kita udah belajar banyak dari peristiwa itu, sehingga kedepannya kita harus belajar untuk percaya. Trust di sini ini kan tidak hanya dalam percintaan, kita harus belajar untuk percaya dalam kehidupan sehari-hari adalah delegasi. Kamu bersihin kamar itu ya nggak dikerjain, padahal kita udah memberi itu, tapi tetap berantakan. Akhirnya kan kita ngamuk, tapi kedepannya apa? Kita tetap harus belajar untuk bisa memberi kepercayaan pada dia, karena dia juga harusnya, kata harusnya itu paling saya nggak suka sebenarnya, harusnya bisa belajar dari peristiwa itu juga. Kalau enggak ya minta maaf aja. Oke. Kayaknya itu tadi yang sudah saya ambil. Masuk ke Lenormand. Let's kita explore aja ya. Iya, pekan ini hardship banget. Tapi untuk kita sampai pada kesepakatan bersama. Ini tadinya tuh udah tenang, aman, tentram, dan damai gitu gambar rumah. Sekarang tuh kayak masalah gitu loh. Berat gitu untuk mempertahankan ketentraman. Tapi ini mungkin memang digonjang-ganjing ini supaya kita bisa menemukan kembali chemistry yang lebih tepat di antara hubungan ini. Oke, anyway. Situasinya adalah membuat kita tuh ungrateful. Jadi kita penuh dengan omelan, nggak puas, unhappy home. Exactly. Jadi kita tadinya tuh
merasa harusnya tuh kayak gini gitu, tapi kok enggak gitu. Jadi kita tuh sebel sendiri gitu loh. Ini challenge-nya itu kita tuh nggak bisa untuk mencari titik di mana kita menjadi bijaksana, enggak. Pokoknya rasanya pengen marah aja, pengen sebel aja. Ini udah asli, ini 1 sama 2 ini situation sama challenge itu bikin kita uring-uringan abis. Advice-nya udah istirahat aja, ya kita lihat lagi. Dan mungkin kalau mental restoration, kalau mungkin kita udah burn out, kita udah capek, ya kita cari satu kegiatan yang bikin kita fresh kembali. Incubating ideas, ya udah kalau idenya udah semua diisi dengan kemarahan, mungkin let it rest dulu gitu loh, biarin. Atau kita jalan-jalan dulu, gimana, oke? Ya jangan sebel sendiri kayak gitu. Nah hasilnya adalah outcome lack of emotional boundaries, taking on others' pain, moody, vulnerable. Wah, kita kayaknya paling menderita sedunia gitu hasilnya ya. Jadi ini jelas sekali kalau dari gambar. 4 kartu ini adalah situasi di mana kita tuh udah mengupayakan sesuatu tidak berhasil dan kita frustrasi, kita uring-uringan gitu ya. Di apapun gitu ya, upaya kita untuk memperbaiki itu semua nabrak, justru makin bikin kita gemes banget, mau marah gitu. Udah stop dulu. Ini kayak besok udah hari terakhir dunia, enggak gitu, udah tenang aja. Sana piknik dulu, ngapain dulu kayak, tapi rasanya masih pedih di hati, kayaknya kita adalah korban paling penuh penderitaan di seluruh dunia ini. Seperti itu penggambarannya. Oke. Apa yang menjadi guidance untuk kita pada pekan kali ini? Udah, jangan marah dulu. Celebrities in general evoke a sense of longing in you. Ini kan kangen. A longing for your own greatness. Ya, kenapa? Karena kita merasa kecil atau dikecilkan. Learn to adore yourself, for you are as great as any celebrity. Iya, jadi kayak kita tuh, selebriti itu kan idol ya maksudnya. Selebriti itu maksudnya ide kita tentang perfection, idealisme kita. Jadi kita tuh pengen yang serba perfect itu. Dan kita pengen itu kebesaran tersebut ada di kita, ya. Longing for your own greatness. Tapi apa yang disebut dengan greatness itu ternyata adalah pujian dari orang lain. Nah, sekarang kita harus belajar bahwa kita tuh sebenarnya udah adore ourselves. Jadi idolnya itu ada di dalam hati kita, bukan di luar kita. Kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, karena kamu itu sama besarnya, sama kerennya dengan idol yang tanda petik gambaran dari orang. You are as great as any celebrity. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.